touch, I could with just one touch, I could feel my body give it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Halo semuanya, saya Yuniarsi, peserta Latsar Gelombang 3, kelas A25, kelompok 1 dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Di video kali ini, saya akan menceritakan pengalaman pembelajaran modul 2 agenda 1 tentang analisis isu kontemporer dan konflik kepentingan. Sebelumnya, apa sih itu isu? Nah, jadi isu itu adalah kabar yang tidak jelas asal-usulnya atau sering kita sebut kabar angin. Nah, secara lengkap, isu itu adalah suatu hal yang terjadi baik di dalam maupun di luar organisasi yang apabila tidak ditangani secara baik akan memberikan efek negatif terhadap organisasi dan berlanjut pada tahap kritis. Kalau kontemporer itu sendiri yaitu artinya saat ini atau terkini. Jadi, isu kontemporer adalah pokok persoalan, masalah, atau topik yang sedang terjadi pada masa sekarang dan masih berlangsung, dinamis, serta memerlukan solusi segera. Nah, poin pertama yang sangat berkesan dari modul analisis isu kontemporer itu adalah konsep environmental scanning. Kita diajarkan bahwa isu itu bukan hanya masalah yang sedang terjadi sekarang, tapi juga ada isu yang baru berkembang dan ada juga isu yang berpotensi. Nah, ada 4 tahap isu loh, yaitu identifikasi dan deskripsi isu, yang kedua memilah atau menapis isu, yang ketiga mendalami atau analisis isu, dan yang terakhir yaitu alternatif penyelesaian. Nah, di instansi kita, yaitu imigrasi, atau unit administratif lainnya, kita tidak bisa lagi bekerja itu hanya sekedar menggugurkan kewajiban ya. Nah, kita harus mampu melakukan penilaian lingkungan apakah ada celah dalam sistem digitalisasi kita. Bagaimana tren kejahatan cyber atau korupsi berubah bentuk. Kita diajarkan menggunakan beberapa metode yang telah dipelajari, yaitu ada analisis seperti APKL, USG, diagram fishbone, untuk mencari akar permasalahan hingga ke dasarnya. Menjadi ASN yang cerdas berarti mampu memberikan rekomendasi kebijakan yang berbasis data, bukan hanya sekedar asumsi. Nah, sebagai ASN, kita adalah benteng pertahanan. Kita belajar bahwa isu ini bukan hanya tugas aparat penegak hukum, tapi tugas kita semua untuk memitigasi risiko di setiap kebijakan yang kita buat. Kemampuan berpikir kritis yang saya dapatkan dari modul Agenda 1 ini menjadi modul utama untuk menyaring informasi dan bertindak tepat dalam menghadapi ancaman-ancaman di luar sana. Nah, kalau kita bicara soal isu, tidak lengkap rasanya tanpa membahas konflik kepentingan. Nah, konflik kepentingan ini adalah area yang paling sering menguji sisi manusiawi kita sebagai ASN. Konflik kepentingan ini terjadi ketika kepentingan pribadi kita, baik itu karena hubungan keluarga, bisnis, afiliasi politik, berpotensi mempengaruhi kualitas keputusan publik yang kita ambil. Nah, pembelajaran ini membuat saya sadar bahwa profesionalisme tanpa integritas adalah bahaya, dan integritas tanpa kompetensi analisis adalah kesia-siaan. Nah, teman-teman semua, mari kita jadikan instansi kita tempat yang bersih dan responsif. Jadilah ASN yang tidak hanya bekerja dengan tangan, tapi juga dengan kecerdasan, analisis, dan kejujuran. Saya Yuniarsi, bangga melayani bangsa. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.